Penguatan spiritualitas prodiakon. Prodiakon memiliki peran dan fungsi penting dalam gereja Katolik, khususnya untuk membantu imam dalam perayaan liturgi dan pastoral. Prodiakon adalah pelayan gereja yang mewakili Kristus di tengah umat, maka perlu memahami dan menghayati spiritualitas prodiakon yang menjadi dasar bagi tindakan, sikap, dan pelayanannya, sehingga prodiakon dapat menjalankan tugasnya dengan benar, rendah hati, dan penuh kasih. Sekurang-kurangnya ada 8 aspek utama spiritualitas prodiakon. Yang pertama, spiritualitas pelayanan. Ada 2 hal yang perlu ditekankan dalam spiritualitas pelayanan. Yang pertama, meneladan Kristus yang melayani. Prodiakon dipanggil untuk meneladan Kristus, sang hamba yang rendah hati. Bisa kita baca Injil Yohanes bab 13 ayat 14 sampai ayat 15, yang mencuci kaki para murid sebagai tanda pelayanan kasih. Yang kedua, semangat pengorbanan. Mereka melayani bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi melayani untuk kemuliaan Allah dan kebaikan seluruh umat. Yang kedua, spiritualitas Ekaristi. Ada 2 hal yang menyangkut spiritualitas Ekaristi. Yang pertama, hidup yang berpusat pada Ekaristi. Prodiakon sebagai pelayan komuni kudus, maka ia perlu memiliki kedekatan yang mendalam dengan Ekaristi, baik melalui kehadiran dalam misa kudus maupun dalam upacara adorasi sakramen Maha Kudus. Yang kedua, mewartakan kasih Allah. Kehadiran Ekaristi dalam hidup prodiakon harus terpancar melalui pelayanan yang penuh kasih dan pengampunan. Yang ketiga, spiritualitas doa. Ada 2 hal yang menyangkut spiritualitas doa. Pertama, kedekatan dengan Tuhan. Prodiakon perlu memiliki kehidupan doa yang kuat, baik secara pribadi maupun bersama komunitas, agar dapat bertumbuh dalam iman dan cinta kepada Tuhan. Yang kedua, ibadat harian. Doa harian seperti liturgi jam-jam tertentu atau doa rosario menjadi cara untuk menjaga hubungan prodiakon dengan Allah secara pribadi maupun secara bersama-sama. Yang ketiga, spiritualitas sabda. Ada 2 hal yang perlu dihayati dalam spiritualitas sabda. Pertama, pewarta sabda. Prodiakon sebagai pelayan ibadat sabda, maka ia harus mencintai kitab suci dan mempelajarinya dengan tekun. Mereka dipanggil untuk menyampaikan sabda Allah dengan penuh iman dan kebijaksanaan. Yang kedua, menghidupkan firman. Kehidupan prodiakon harus menjadi saksi nyata akan kebenaran dan cinta Allah yang mereka wartakan. Artinya, prodiakon menjadi suri teladan atau tokoh teladan, mau menyatakan apa yang dia wartakan kepada umat. Yang kelima, spiritualitas kasih. Ada 2 hal yang menyangkut spiritualitas kasih yang perlu dihayati dan diamalkan oleh seorang prodiakon. Yang pertama, kepedulian terhadap sesama. Prodiakon harus memiliki hati yang peka terhadap kebutuhan umat, terutama yang lemah, sakit, dan miskin. Yang kedua, cinta tanpa diskriminasi. Prodiakon melayani semua orang tanpa memandang latar belakang, mengikuti teladan Yesus yang mencintai semua orang, terutama bagi orang-orang kecil. Yang keenam, spiritualitas komunitas.
ada dua hal yang perlu dihayati dalam spiritualitas komunitas. Pertama, kesatuan dengan gereja. Prodiakon bekerja di bawah bimbingan imam paroki atau pastor paroki dan dalam harmoni dengan komunitas gerejawi. Yang kedua, membangun persaudaraan. Prodiakon harus menjadi jembatan persatuan dan kerukunan di antara umat, secara khusus umat di paroki dan umat di lingkungan masing-masing. Yang ketujuh, spiritualitas ketaatan. Ada dua hal yang perlu dihayati dan diamalkan oleh seorang prodiakon. Yang pertama, taat kepada gereja. Prodiakon harus setia kepada ajaran dan peraturan gereja Katolik serta kepada imam yang menjadi pemimpin pastoral mereka atau yang menjadi pimpinan pastoral paroki. Kedua, rendah hati. Ketaatan memampukan prodiakon untuk melayani tanpa mencari kehormatan pribadi, tetapi demi kehendak Allah. Yang kedelapan, spiritualitas penyangkalan diri. Ada dua hal yang perlu dihayati dan diamalkan oleh seorang prodiakon. Pertama, melawan egoisme. Prodiakon dipanggil untuk menyingkirkan egoisme dan keinginan duniawi, menjadikan kehendak Allah sebagai pusat hidup seorang prodiakon. Yang kedua, hidup sederhana. Seorang prodiakon harus menjadi teladan dalam kesederhanaan dan pengelolaan hidup yang sesuai dengan panggilan pelayanan mereka, yaitu sebagai seorang prodiakon. Ada beberapa praktik yang untuk dapat menguatkan spiritualitas prodiakon. Sekurang-kurangnya ada 4 hal yang dapat kita buat untuk menguatkan spiritualitas prodiakon. Pertama, retret dan rekoleksi. Prodiakon sedapat mungkin mengikuti kegiatan rohani secara berkala untuk menyegarkan semangat pelayanan mereka. Yang kedua, bimbingan rohani. Prodiakon perlu mendapatkan pendampingan dari seorang pembimbing rohani atau imam untuk menjaga keseimbangan hidup iman dan pelayanannya. Yang ketiga, komunitas doa. Prodiakon hendaknya bergabung dalam kelompok doa untuk mendukung pertumbuhan rohani. Yang keempat, sakramentali. Prodiakon menggunakan sakramen pengakuan dosa secara rutin untuk menjaga kemurnian hati. Dengan spiritualitas yang kokoh, prodiakon dapat menjadi alat kasih Tuhan yang efektif, menguatkan iman umat, dan membawa berkat bagi gereja. Semoga Tuhan memberkati.